teman-teman, ketemu lagi nih bareng saya dan Kang Iji. Kita akan bahas logika mistika pada pertemuan kali ini. Kita tanyakan yuk, definisi dari logika dan mistika itu seperti apa sih Kang? Dan cara bekerja atau cara teori ini dipakai ke dalam kehidupan itu kayak gimana? Logika itu adalah hukum berpikir. Seperti kita bahas ya di episode sebelumnya, mistika itu adalah sesuatu hal yang suprarasional dan tidak bisa disentuh panca indera, objek dari mistik itu. Jadi, apakah sesuatu dikatakan mistik ketika tidak rasional, suprarasional, di atas rasio, dan tidak bisa disentuh oleh indera, misalnya soal hantu, surga, neraka, apalagi. Pokoknya sesuatu hal yang itu tidak disentuh oleh indera itu mistik. Jadi logika mistik itu hukum berpikir menggunakan metode suprarasional, metode kegaiban untuk menghukumi sesuatu hal yang nyata. Halu bisa jadi adalah salah satu bentuk mistifikasi. Cara kerja mereka? Ya misalnya bahwa saya tidak ingin di sana. Kenapa? Karena saya tidak ingin kerja di perusahaan ini. Karena di sana misalnya banyak hantu, atau di sana apes, atau misalnya di sana itu tempatnya bawa sial. Dan di pembawa sial itu adalah salah satu bentuk contoh logika mistika. Apa hubungannya tempat itu dengan apes? Kan kesuksesan itu bukan karena tempat, tapi bagaimana cara kita meraih, misalnya kayak gitu. Itu adalah contoh singkat. Kayak model jangan duduk di lawang pintu, nanti susah dapat jodoh gitu. Ya, itu bisa jadi salah satu bentuk logika mistika kalau ukurannya kita adalah ukuran kegaiban. Tapi kalau ukurannya adalah misalnya itu mah simbol orang tua aja agar orang misalnya jangan ngalangin, ditakut-takutin, itu bisa dibalik, itu studi budaya namanya. Studi budaya maksudnya ya. Oke, Kang. Itu contohnya udah. Ada lagi misalnya di Aceh dulu tsunami karena masyarakatnya nanam ganja misalnya. Apa hubungannya nanam ganja dengan tsunami? Faktor tsunami itu kan faktor dari adanya patahan di laut, di samudra, gelombang naik, kemudian jadi bah. Nah, itu jadi tidak berdasarkan sebab akibat loh yang mistika. Kayak model Jakarta banjir gara-gara banyak maksiat. Misal kayak itu bisa itu. Misalnya Indonesia nggak maju-maju karena dipimpin oleh pimpinan yang dolim misalnya. Itu kan sesuatu hal yang sangat menyederhanakan sekali gitu. Dan ukuran logika mistik itu sangat tidak bisa diukur. Kan ukuran sains itu kan jelas, ilmiah. Kalau ukuran mistika benar salahnya siapa yang menentukan? Siapa yang tahu hal yang gaib kan? Nah, kayak gitu. Maka muncullah yang disebut dengan klaim kebenaran. Akibat dari logika mistika ini, klaim kebenaran. Saya merasa benar sendiri, saya merasa benar. Kemudian juga karena saya merasa benar, saya tidak bisa dikritik marah. Jadi muncul otoritas gitu ya. Otoritas atas nama Tuhan, atas kebenaran, dan itu akan memunculkan chaos di masyarakat, memunculkan friksi, memunculkan kekacauan, dan itu sangat tidak berdasarkan prinsip ideologi. Kalau misalkan nih Kang, sekarang kan udah tahun 2020 nih, di sini kan kemajuan teknologi semakin maju. Logika mistika masih relevan gak sih? Tapi itu masih ada gitu. Jadi cara menghukumi apakah relevan atau tidak disesuaikan dengan porsinya. Sesuatu hal yang konkret gunakan hukum yang konkret, itu sains. Atau misalnya sains betul. Kalau sesuatu hal yang tidak konkret tapi itu logis, gunakan filsafat. Kalau sesuatu hal yang sudah tidak logis, tidak konkret, maka itu ranahnya mistik. Misalnya ranah-ranah ketuhanan. Nah, ranah ketuhanan tidak bisa kemudian kita menggunakan sains murni. Tuhan itu ada, buktinya ini. Tapi kan tidak bisa semuanya diurai oleh sains. Begitu juga sains tidak bisa dihukumi oleh hukum-hukum misalnya imaterial, betul. Itu menyebabkan kemunduran di masyarakat. Cara mendudukannya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi logika mistika itu tidak bisa digunakan untuk menghukum sesuatu hal yang konkret. Tidak bisa menggunakan hukum-hukum politik, masyarakat, ekonomi, budaya. Itu sangat tidak relevan dan itu akan menyebabkan satu bentuk klaim kebenaran. Jadi pengetahuan itu kuncinya
Berarti ada di 3 poin ya Kang ya? Ya, pengetahuan itu ada 3 menurut di filsafat itu, filsafat ilmu. Ada sains atau ilmiah, pengetahuan ilmiah itu sangat teruji kebenarannya 70%. Ada yang namanya filsafat itu untuk hal yang abstrak tapi logis, soal baik dan buruk misalnya, itu kebenarannya 50%. Ada yang namanya mistik, itu hukumnya sudah dia supralogis, suprarasional, abstrak, kebenarannya 100% karena menurut dia benar, menurut lain tidak benar. Kalau klaim kebenaran itu dipaksakan pada sesuatu hal yang sangat konkret, yang ilmiah, maka itu akan menjadi klaim kebenaran dan itu akan misalnya sangat tidak adil. Bentrokan terjadi. Seperti kata Pram, berpikir bersikap adil sejak dalam pikiran. Itulah kunci bagaimana caranya kita untuk berpikir dengan metode pengadilan. Oke. Terima kasih teman-teman sudah selalu menyimak channel Dunia Aksara. Semoga bermanfaat dan kepo di bab selanjutnya. Bye bye. Makasih Kang.